pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan saya Bu Lusweni dalam mata pelajaran seni budaya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, jangan lupa selalu mematuhi 5 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan membahas tentang seni lukis. Tetapi sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan membahas tentang lanjutan seni lukis, yaitu tentang tema seni rupa. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang melukis dan berbagai gaya aliran yang ada pada seni lukis. Semoga saja kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tema seni rupa. Nah, dalam pembuatan sebuah karya, terutama seni lukis, hal yang paling penting yang harus ditentukan adalah tema. Nah, apa itu tema? Nah, tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Nah, memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Nah, tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, seni lukis merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Nah, untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Nah, di dalam pengungkapannya tersebut kadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Yang kedua, ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, orang tua, saudaranya, temannya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. Nah, yang ketiga, ada hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sehingga sering dijadikan objek untuk lukisannya. Nah, pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi objek alam yang dijadikan lukisan. Ada hubungan antara manusia dengan benda. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis. Nah, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Nah, keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Nah, bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, dan masih banyak yang lainnya benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang kelima, ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Nah, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Nah, lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Nah, aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak, berburu, jual beli di pasar, mengembala, ternak, dan aktivitas lainnya adalah bisa dijadikan sebagai objek dalam melukis. Yaitu ada hubungan antara manusia dengan alam khayal. Nah, ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Nah, dan hasil karya seni rupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme, yaitu karya seni yang dihasilkan melalui mimpi, yang ada di dalam mimpi seperti itu. Nah, adapun alat dan bahan berkarya seni lukis, yaitu yang pertama ada pensil. Nah, jenis pensil dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya. Nah, jenis pensil tersebut biasanya memiliki kode huruf B atau H. Nah, pensil kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam. Nah, jenis pensil lunak dan hitam terdiri dari kode B.
2B, 3B, sampai 6B. Nah, sangat tepat digunakan untuk media menggambar. Sedangkan pensil berkode H menandakan jenis pensil keras. Nah, jenis pensil keras terdiri dari kode H, 2H, 3H, sampai 6H dan sering digunakan untuk menggambar proyeksi. Yang kedua ada pensil arang atau yang disebut dengan konte. Nah, terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Nah, sifatnya hitam pekat dan agak sulit dihapus. Selanjutnya ada pastel dan krayon. Nah, dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, tetapi sifat dan bahannya tidak sama. Nah, pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Nah, pastel sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Nah, krayon lebih banyak mengandung lilin sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Nah, selanjutnya ada pena atau pulpen. Nah, pena atau pulpen adalah alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Nah, pena atau pulpen terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Selanjutnya ada tinta bak. Nah, tinta bak dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Nah, warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika kena air. Nah, kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol dan ada juga yang berbentuk balok-balok kecil. Nah, selanjutnya ada cat atau pewarna. Nah, bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu yang pertama ada cat air, yang kedua ada cat minyak. Nah, cat air jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Nah, sedangkan cat minyak atau berbasis minyak, jenis cat ini bisa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Nah, sifatnya tidak mudah kering dan warnanya tahan lama. Nah, selanjutnya ada kuas. Nah, kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Nah, jenis dan bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Selanjutnya ada pisau palet. Nah, pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat. Nah, selain itu pisau palet juga berfungsi seperti layaknya kuas untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Nah, bentuk dan ukurannya ada berbagai jenis, ada yang runcing, lebar, dan bulat. Selanjutnya ada palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Nah, baiklah anak-anak, pembahasan materi pada pertemuan kali ini cukup sekian, yaitu tentang tema seni rupa serta alat dan bahan dalam berkarya seni rupa atau seni lukis. Semoga anak-anak memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa minggu depan.